Hai semuanya, balik lagi di channel YouTube-nya Spektakular di OPPM Podcast. Balik lagi sama aku Cindy. Kali ini Cindy nggak sendirian teman-teman. Cindy ditemenin sama Mo Cindy, yaitu Kak Ana. Hai, sorry banget nih ya Ci, baru bisa inframe lagi. Terus kita juga kedatangan narasumber eksternal dari luar, sosok yang sangat inspiratif. Siapa itu Ci? Nah teman-teman, jadi biasanya kan kita mengundang narasumber yang memang internal dari kampus kita. Tapi kali ini benar-benar berbeda karena kita mengundang dari luar, eksternal. Nah, kita perkenalkan aja nih, ada Dr. Fajar Firsyada, SPB Sumbedah Digestif. Benar ya Pak? Betul. Oke, halo Pak. Halo, Halo Bapak Fajar. Ya. Dr. Fajar, ya, lagi sibuk apa ini kesini? Makasih loh udah Ah, nyempetin. disiapkan waktunya buat kalian. Oh, terima kasih banyak untuk penghormatan ya. Di sini mau info ini ke kalian. Jadi Dr. Fajar Firsyada SPB Subbedah Digestif ini merupakan seorang dokter spesialis bedah digestif yang berpraktek di Primaya Hospital Bekasi dan di Columbia Asia Hospital Roman. Benar ya Pak? Di sana. Apa Dan atau satu lagi ada di satu rumah lagi? sakit Kanker Darmais. Oh, berarti 3 rumah sakit nih dokternya praktek di sana. Nah, lalu Dr. Fajar Firsyada juga telah menempuh pendidikan kedokteran spesialis bedah di Universitas Indonesia pada tahun 2019. Untuk pendahulunya, Dan meneruskan pendidikan subspesialis bedah saluran cerna di Universitas yang sama di UI tadi, lulus pada tahun 2010. Nah, beliau juga terdaftar nih sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia, lalu Ikatan Ahli Bedah Digestif Indonesia, dan yang terakhir Yayasan Kanker Indonesia. Ya. Hebat sekali ya teman-teman. Keren sih bisa jadi dokter, kayaknya itu sulit gak sih? sebetulnya kalau ada minat dan ada usaha bisa jadi dokter. Saya. Ya. Dok, kita kan sangat awam banget nih istilah kedokteran spesialis gitu. Bisa tolong membantu sedikit menjelaskan untuk teman-teman kita yang mau masuk ke kedokteran seperti apa? Istilah-istilah kedokteran, terus mungkin boleh jelasin apa sih bedah digestif itu, karena mungkin kan kebanyakan kita kurang paham ya kalau Baik. bedah digestif itu apa. Jadi untuk untuk S1-nya itu kan pendidikan di FI, fakultas kedokteran, itu kan yang itu dulu jadi dokter umum. Oh, pertamanya dokter Dokter umum dulu. Kemudian setelah itu ngambil jenjang spesialis untuk bedah ada spesialis bedah umum. Nah, dari spesialis bedah umum ini bisa sekolah lagi menjadi konsultan. Sementara ini ada 3 yang menjadi konsultan, itu ada bedah digestif saya tadi, ada bedah onkologi yang berhubungan dengan heart and breast, dan satu lagi bedah vaskuler. Jadi 3 sub bedah ini pendidikannya kita pahami sebagai SP2, spesialis kedua atau sub spesialis. spesialis tadi. Ya. Nah dokter, sekarang dokter kegiatannya lagi apa aja nih selain tadi? Mungkin kan lagi yang offline-nya tadi di 3 rumah sakit tadi Ya. prakteknya. Mungkin sekarang kan lagi pandemi nih, kegiatan dokter apakah ada praktek juga di online? Kan sekarang banyak tuh aplikasi-aplikasi dokter yang bisa pakai gitu. Apakah dokter bisa juga atau kegiatan dokter lagi apa lagi? Ya, selama pandemi kita tetap offline, tetap melayani pasien. Jadi secara umum tidak berhalangan buat profesi kesehatan untuk menjalani offline selama protokol kesehatan itu diterapkan dengan baik dan maksimal. Ya, jadi saya apapun kalau yang perlu saya sampaikan, karena ada protokol yang kita harus lalui untuk berobat ke rumah sakit. Nah, jadi selama pandemi ini selain offline juga kita melayani online, baik di 3 rumah sakit maupun di online lainnya, gitu ya. Kebetulan saya memberikan waktu saya pada pasien-pasien dengan nomor
post up atau IG. Kan saya ada IG juga. Oh, ada Saya Instagram. beberapa kali posting tentang apa yang saya operasi, kemudian ada yang DM, ada yang bertanya. Kita juga kita membuat diskusi. Oh, berarti dokter juga kayak membuka diskusi via online juga dari Instagram pribadi dia Ya, juga. ya. Sangat terbuka ya berarti. Itu karena tentunya ini menjadi ilmu dan awam ya terkait dengan khususnya penyakit-penyakit bedah digestif. Nah, jadi dokter, kali ini topik yang mau kita angkat sebenarnya buat share ke teman-teman aja sih mengenai pengalaman dokter dari mulai menuntut ilmu dalam kedokteran sampai ke spesialis tadi. Terus awalnya kenapa dokter memilih sekolah kedokteran dan kenapa spesialis bedah digestif tadi? Baik, jadi tadi saya sampaikan kalau ada minat dan ada usaha bagi dokter bisa, Bisa ya? tapi minat dulu. Minat dan tentunya dengan ikhtiar persiapan dari SMA yang dengan baik. Dengan kondisinya sekarang ini sistemnya kan saya nggak tahu, tapi zaman dulu itu kita kalau mau ujian masuk itu kan ada permalu atau UMPTN misalnya udah lama sekali. Jadi kita harus persiapkan dengan baik dari SMA. Kalau saya saran jangan dari kelas 3 SMA, tapi dari awal. Dari awal Dari awal saya menginjakan kaki di SMA sudah punya program mau kemana nantinya kalau sudah Merencanakan direncanakan dari awal akan jauh lebih baik. Jadi kalau direncanakan dari awal lalu buat persiapan dari awal sampai ke kelas 3 itu akan jauh lebih baik. dipastikan minatnya dulu untuk Iya. masuk ke dunia kedokteran. Betul, karena kalau nggak minat tentunya nggak akan sukses dalam waktu itu kan. Jadi minat dulu. Nah, setelah minat kita usaha dan kita ujian baik dari perguruan tinggi negeri kedokterannya maupun swasta silakan. Bebas. Nah, setelah menempuh pendidikan sebagai sarjana kedokteran, terus sebagai dokter umum, sekali profesional 5 tahun. Ya, dulu saya 6 tahun dulu. Ya lama di sekolah 6 tahun. Setelah 6 tahun pastinya ada kita kenal sekalinya adalah WKS, wajib kerja sarjana. Jadi setelah itu harus ke daerah dulu atau ke mengabdi pada pemerintah. Tapi sambil bekerja ya? Atau Ya langsung sudah praktek jadi dokter langsung? umum, sudah jadi dokter umum di puskesmas. Kalau pengalaman saya dulu, setelah saya dokter umum, saya 3 tahun ke daerah, kebetulan di Brebes, di puskesmas. Kembali dari sana sama menempuh pendidikan spesialis bedah umum. Nah, untuk pendidikan spesialis bedah umum itu perlu waktu 5 tahun. Jadi 6 tambah 5 11 tahun. Nah, setelah selesai pendidikan bedah umum, kebetulan saya ada peminatan ke bedah digestif dan kemudian saya sekolah lagi ngambil konsultan itu 2 tahun lagi. Jadi saya bayangkan kedokteran itu untuk yang formal itu 6 tahun, 6 tahun untuk dokter umum, spesialis 4-5 tahun, dan spesialisnya dan konsultannya kurang lebih 2 tahun. Jadi panjang dan 13 tahun ya kurang kurang lebih. lebih. Dan setelah itu tentunya kita nggak cukup stop belajar untuk kedokteran. Jadi kita mesti update secara Upgrade skill tetap ya. tidak hanya update skill tapi update ilmu juga. Jadi secara tahunan itu baik domestik lokal maupun luar negeri. Kan semua orang tahu nih dok, Hmm. untuk sekolah kedokteran ini membutuhkan waktu yang sangat lama. Apa sih rintangan dokter sendiri untuk menjalani studi tersebut? 13 tahun berarti. Ya harus paham dari awal bahwa pendidikan kedokteran itu pendidikan jangka panjang. Jangan pernah bosan untuk belajar kalau memang minat ke kedokteran, ya kan? Dan nanti kan di kedokteran itu ada pembelajaran tentang teori dan juga nanti ada pembelajaran tentang praktek dengan pasien. Kalau ada hal yang terkait dengan tindakan, keterampilan, itu juga pembelajaran keterampilan. Jadi pada bedah, bagaimana kita membuat bedah minor, pada kita dokter umum. Jadi harus ikuti dan harus semangat. Tapi kan dokter dari awal maksudnya nggak ada masa biasanya nggak tahu sih, mungkin ini cewek kali ya. Kalau misalkan mau jadi dokter tuh pasti rata-rata takut darah lah atau apa. Dokter dulu waktu sebelum mulai PJ ada rasa gitu nggak sih, itu ada biasa buatan rasa gitu di sekolah. Ya
waktu kalau saya sendiri nggak ada. Nggak Tapi ada. waktu pengalaman di awal-awal itu ada beberapa teman saya yang takut lihat Iya. ayam, takut darah, tapi karena memang kemauannya untuk jadi dokter kuat, itu bisa hilang dan dipersiapkan itu bisa hilang. Dan diniatkan ditekadkan untuk menjadi seorang dokter. Bisa lawan aja gitu Ya. kan cuma sementara ya. Oh, ya kan, jadi biasakan kondisi yang ada seperti bapak biasa kan bisa karena biasa. Iya. Selama menjadi profesi ini, dukanya apa dok? Ada duka-duka tersendiri nggak dok? Suka duka? Ya, dalam pendidikan pasti ada suka dan dukanya. Tapi kebanyakan suka sih. Oh, Tapi apa itu jadi dokter karena ya? menjalannya pakai Ya, hati ya pakai dok. hati ya. Dari awal senang di bidang ini. Oh ya, kalau lihat dukanya ya pastinya untuk pendidikan dokter itu ada malam. Mungkin pendidikan lain nggak ada yang jenis malam, ya kan? Dan kelar jenis malam pagi pendidikan pagi, jadi pendidikannya itu luar biasa dan itu juga stamina yang kuat gitu. Jadi kita jaga malam. Jaga malam kan bukan tidur di kamar jaga, tapi kita bekerja di rumah sakit standby. Nah, tadi kan sebagaimana kita tahu nih dok, sebelum mendapatkan gelar dokter sebagai dokter seperti yang dibahas tadi, seorang sarjana kedokteran harus mengambil program profesi. Kalau kita mungkin taunya koas kali ya dok? Ya. Ada ya. Bagaimana nih pengalaman ataupun mungkin suka dukanya dokter selama program koas tadi? Karena biasanya tuh orang-orang, aku juga sempat kayak banyak kan sekarang ada aplikasi TikTok tuh dok. Di sana kan kayak dokter mereka sharing tentang kayak koas mereka. Kayaknya kalau di bagian situ seru sih kayaknya. Itu Iya. gimana menurut dokter? Kan kalau saat pendidikan dokter itu kan kita muter dari beberapa disiplin, ada penyakit dalam, ada anak, ada bedah, ada kebijakan, kelamin dan lainnya. Jadi di situ kita belajar banyak kasus dari berbagai ilmu di kedokteran. Ya, di situ sehingga itu kelar dari pendidikan FK-nya, misalnya dokter umum. Nah, dia kan punya profesi sebagai ini terdepan dari kesehatan masyarakat. Kan nggak langsung pasien, langsung ke spesialis atau Iya. spesialis, tapi di tapis dulu, ketemu di online itu dokter umumnya. Itu ada momen tersendiri nggak dok? Waktu itu mungkin kayak masih ingat sama sekarang yang lucu kah atau gimana? Ya banyak ya. Jadi pas tugas malam, bisa ke rumah sakit, tengah malam ada jalan di lorong yang gelap. Orang nggak boleh Ya, kebayang kan Pasti sampai ya. rumah sakit yang mohon maaf yang meninggal juga tidak sedikit dengan lampu yang remang-remang, tapi kita harus jalan dari tempat jaga ke ruang perawatan ke ruang emergensi ya. Itu jalan aja dengan santai tapi horor gitu lah. Awalnya pasti kayak, aduh deg-degan kayak ini lumayan pasti ada di rumah. Tapi mungkin karena udah terbiasa, kalau sekarang mungkin dokter udah udah biasa gitu ya. Kalau awal-awal mungkin pasti masih merasa ada takutnya. Ya, kebetulan saya enggak sih. Iya, berarti emang orangnya Pengen jadi kayaknya dokter ya bapak- tergantung kita enggak sih. Ya kalau kita nggak hanya laki atau perempuan, kalau yang tekadnya besar dan kuat untuk menjadi profesi dokter, apapun kita kan dijalani. Dijalani. Kalau ketemu mayat busuk misalnya pada saat Oh dokter pernah juga ketemu? ya pada pendidikan dokter itu kan ada stase di forensik. Oh iya. Dokter kehakiman, jadi kita juga bisa membuat otopsi. Jadi kalau pada nanti dokter umum yang tugas di daerah, misalnya ada mayat, kita bisa melakukan otopsi. Paling tidak otopsi periksa luar. Tapi kalau memang nggak ada fasilitas lain ya mau nggak mau tidak diperlukan bisa otopsi periksa dalam bisa. Jadi kita ketemu mayat kecemplung, misalnya, Aduh, kan udah baunya gimana? Iya. Banget ya dok. Ya, di situ kita minum alpukat ya. Boleh diminum dulu Ya, dok. enggak. Apa nih pesan-pesan dokter untuk teman-teman yang nonton nih mengambil kuliah kedokteran? Iya, kalau misalkan dia memang mau, misalkan anak-anak nih di luar sana, kan kata dokter tadi kalau misalkan dari yang SMA, dari mulai kelas 1 kalau sudah dipikirin nih kalian tuh mau kemana lanjutannya. Jadi kita udah tahu nih kalau emang kalian minatnya di kedokteran, nah menurut dokter nih
Ya, buat teman-teman adik-adik atau anak-anak pula, kalau memang berminat menjadi seorang dokter, rencanakan dari awal. Rencanakan dari adik-adik atau anak ini saat menginjak bangku di SMA. Siapkan dengan baik, belajar dengan baik, belajar sungguh-sungguh, tekun dan belajar, dan kemudian bisa dengan jalur sekarang harus ada jalur langsung dulu UPMDK kan, ada juga jalur ujian. Silakan belajar, dan kalau sudah masuk ke fakultas kedokteran, jalani dengan ikhlas, ya kan? Semangat, ya insya Allah akan selesai pada waktunya dan tercapai cita-cita yang menjadi seorang dokter. Dan satu lagi, kalau sudah menjadi dokter, jangan cukup puas untuk hanya di dokter umum, tapi ngambil spesialis. Ya. Lanjutin apapun spesialis yang ada yang diminat, ya kan, dan kesempatan ada. Kemudian kalau sudah spesialis jangan cukup puas juga di spesialis. Kalau ada kesempatan ambil lagi konsultannya. Jadi sehingga ilmu itu berkembang terus dan nanti kedepannya ilmu akan semakin mengerucut ke konsultan. Jadi terfokus gitu. Fokus ke ilmu. Ya, misalkan kayak Bapak tadi kan tadi yang bedah digestif kan, Ya. kita fokus di situ gitu ya. Ya, jadi kalau bedah digestif itu kami menanamkan perut ya. Jadi pencernaan. Pencernaan, jadi itu bekerja konsultan pencernaan. Jadi kalau butuh bisa boleh bedah atau tidak bedah digestif. Tapi artinya yang advance lah, misalnya apa? Misalnya penyakit cancer di daerah perut, ya, baik dari organ cerna berongga seperti lambung, usus besar, ada hati, pankreas, jadi yang lebih advance lah untuk digestif. Aduh, berarti dokter setiap hari itu berarti kalau praktek itu hampir setiap hari nggak kayak operasi orang? Iya, karena kita praktek juga di rumah sakit kanker Darmais, kasusnya juga hampir 100% kanker semua, cancer pencernaan ya kita balik ketemunya. Pernah nggak dok, malam-malam nih ditelepon sama pihak rumah sakit dok, harus ada operasi malam ini gitu ya? Iya. Ya kita di Naskir itu kan ada namanya jaga jadwal jaganya, jadi jadwal jaganya kita ada kasus kita ditelepon, nah kita evaluasi kalau memang diperlukan tindakan pembedahan yang bersifat emergensi, ya kita kan kerjakan. Bukan hanya malam tapi hari libur pun, misalnya lebaran, tanggal merah, kalau memang diperlukan operasi bersifat emergensi kita akan kerjakan. Jadi harus siap. Kalau untuk di kedokteran, untuk di profesi dokter harus siap waktu liburnya itu dipakai untuk pasien. Harus mau diganggu saat lagi libur, lagi weekend, lagi istirahat. Oh, betul. Harus siap waktunya. Gitu. Lebih banget untuk masyarakat ya. Ya. Seru banget nih ngobrol-ngobrol bareng Dokter Fajar. Nah, teman-teman, jadi sebelum kita tutup mungkin ada pesan singkat nih dari dokter kita kan. Sebenarnya ini tadi lumayan ya, agak panjang juga, nggak terlalu sih. Tapi dokter juga udah menjelaskan secara detail tentang bedah digestif tadi. Nah, jadi sebelum tutup, apa pesan singkatnya dari dokter kepada masyarakat? Karena kan sekarang juga lagi pandemi nih, kasus COVID-19. Nah, sekarang tuh ada yang varian Omicron tadi. Nah, apalagi sekarang lagi melonjak, apa tanggapan dokter tentang Omicron sekarang? Ya, jadi saat ini kita berhadapan dengan pandemi, yaitu pandemi COVID-19, yaitu dari mulai Delta dan lain Omicron. Dan sekarang ini sebetulnya kalau kita tahu protokol kesehatan yang diperlukan untuk menghadapi pandemi COVID, ya kan, 6M dan 6M, kemudian dilakukan vaksinasi lengkap 1 dan 2, dan kalau sudah lewat 6 bulan dikerjakan vaksinasi booster, ya. Jadi dengan peduli lingkungan itu kan peduli lindungi ya, nah, itu kan bisa dilihat histori dari vaksin kita, sudah ada belum tiket untuk vaksin booster, itu dikerjakan.
dan sebetulnya tidak perlu khawatir menghadapi pandemi ini karena kita tidak bisa menghindar dari pandemi, soalnya kita hadapi dan jaga badan kita dengan makan yang baik, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup sehingga terbentuk imunitas yang baik. Setelah itu dua hal yang tadi, protokol kesehatan untuk menghadapi pandemi COVID dan vaksinasi kesehatan. Jadi nggak perlu khawatir. Tetap jaga protokolnya kali ya. Oh, ya protokolnya. Jadi vaksin ini aku baru tahu nih, berarti kalau habis vaksin itu jangka ke yang 5 bulan. Ya. Kalau udah lewat 5 bulan. Tapi kalau belum boleh. Sudah. Jadi sudah ada program dari pemerintah 6 bulan dari vaksin yang kedua itu akan diberikan tiket di Peduli Lindungi sehingga nanti dilihat. Kalau sudah tiketnya silakan tunjukkan tiket tersebut ke pusat vaksinasi yang ada di terdekat. Silakan dilakukan booster untuk vaksin. Oh gitu, aku pikir kayak tinggal datang aja langsung. Bisa. Ya, 6 bulan. Apa nunggu? Dapat tiketnya, jadi ada tiketnya. Oh, berarti teman-teman aku juga baru tahu sih seperti ini. Jadi ternyata kalau untuk yang vaksin ketiga ini yang booster tadi kan memang lagi ramai juga sekarang udah banyak juga orang-orang yang ngantri. Apalagi sekarang sih mungkin duluannya itu lansia dulu ya kalau Ya. lansia dulu. Berarti kita harus jangka 6 bulan dulu baru si vaksin ketiga tadi yang booster dan tetap imunitas harus dijaga juga. Ya. Jangan ngandelin hanya vaksin tapi kitanya juga dijaga sama imunitas sendiri gitu ya. Karena mentang-mentang ke vaksin terus ya udah bebas masker segala macam tetap harus dijaga juga ya. Ya. Yang penting itu tadi jaga dulu kita. Bagus banget dokter. Berarti ini dokter selama 13 tahun. Tapi kalau 13 tahun itu nggak ada resolusi. Saya menjadi dokter udah sejak dokter hukum itu lulus 96. Aduh aku lahir baru setahun. Ya, 94 teman sorry. Oh berarti 27 tahun ya dok? Gila, 94. 20 hampir jalan 28 karena sih kelahiran 94. Iya, 94. Iya. Jadi setelah masuk FKUI itu 88. Jadi selesai dokter umum itu 94. Jadi 94 sampai sekarang kan udah 2022 ya. Jadi makin mengerucut gitu ya dok Itu ya. makin mengerucut dan makin berkembang. Dan nggak ada bosannya karena emang dokter senang melakukan itu. Harus nggak boleh bosan. Kalau sudah pilih dokter harus nggak boleh bosan. Aduh bosannya kita aja nih yang sekarang kadang ada ngerasa lagi kuliah bosan. Itu nggak boleh. Boleh ya? Kalian Harus kuliah dilawan. harus semangat, ya. Iya, semangat terus ya dok. Semangat terus. Semangat terus. Nah teman-teman ternyata kita udah sampai akhir. Terima kasih nih buat teman-teman yang udah nonton dan terima kasih juga. Ini jadi buat teman-teman yang mau konsultasi langsung sama Dokter Fajar boleh nih ke Instagramnya. Ya, saya di IG-nya TFF Firsyada. FF Sesuai Firsyada. dengan nama saya Fajar Firsyada. Silakan ya. FF Firsyada. Nah, nyambung. Nyambung ya nanti aku taruh di deskripsi aja ya. Kalian wajib nih nanti follow terus nanti juga langsung kunjungin. Kalau mau konsultasi boleh banget karena dokter juga membuka untuk konsultasi di sana tentang bedahnya. Dan kita juga kali ini podcast kita kali ini di Bonjour Cafe Bonjour ya di daerah tempatnya Duren Sawit, Jakarta Timur. Dan kalian juga wajib follow Instagramnya di bonjour.cafe.ya.restock di sana ada. Dan kalian juga wajib nih follow Instagram kita humas_bikom_wmt ya. Dan jangan lupa juga nih kalian like, komen, dan subscribe channel YouTube kali ini di KPPM Podcast Humas Bikom Universitas Hutan Tular. Karena next kita bakal terus kasih sharing motivasi tentang sharing ke teman-teman semuanya. benar. Dan mungkin nanti kita next bakal kasih narasumber siapa, terserah kalian. Nanti kalian boleh nih komen di bawah, kalian bisa request mau siapa selanjutnya. Kali ini kan kita udah dengan Dokter Fajar. Dokter Fajar sudah meluangkan waktunya untuk podcast kita kali ini. Maksudnya dok, dari ini nih bersama dengan Ya. si ganteng. Minat jadi dokter ya katanya? Oh, Mau jadi apa? Jadi aku Oh, amin. Amin. Kita doain. dokter kayak ayah ya. Dokter apa? Dokter ayah? Ayah dokter apa? Dokter bedah. Terus kamu mau jadi dokter apa? Sama. Sama bedah juga. Ya. Wih keren, berani ya Pak? Wih mantep.
Oke. Amin ya. Semoga Ya, terima kasih ya. Terima kasih banyak loh, Oke. Dok. Fill me out with your smile.